Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat jiwa. Perkenalkan, nama saya Subhanur Rahman. Saya adalah salah satu dosen di program studi Sarjana Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Sarimulia. Adapun hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana melakukan intervensi pada pasien dengan gangguan jiwa, khususnya pada pasien-pasien dengan kondisi krisis. Nah, hari ini topik yang akan diberikan adalah kita akan melakukan keterampilan pemasangan restrain pada pasien-pasien dengan kondisi gaduh gelisah ataupun kondisi amuk, terutama pada pasien-pasien dengan gangguan jiwa. Hari ini saya sebelum menjelaskan tentang bagaimana melakukan pemasangan restrain, saya akan sedikit menjelaskan tentang informasi manajemen krisis pada pasien dengan gangguan jiwa. Nah, manajemen krisis pada gangguan jiwa adalah salah satu teknik intervensi keperawatan yang bertujuan untuk mengamankan pasien, terutama pasien-pasien dengan kondisi yang bisa menyakiti dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan. Di mana intervensi ini nantinya akan dilakukan dua kegiatan. Yang pertama adalah melakukan yang namanya deekhalasi verbal, yang kedua adalah pengekangan fisik atau melakukan pemasangan tali restrain pada dua ekstremitas pasien bagian atas dan dua ekstremitas bawah pada pasien dengan gangguan jiwa. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang pemasangan restrain dengan menggunakan tali kekang. Perlu kita ketahui bersama bahwa pemasangan restrain ini tidak hanya berfokus pada mengamankan pasien saja, tetapi tindakan ini bukan tindakan untuk memberikan hukuman kepada pasien, ya. Tetapi tindakan ini tujuannya adalah untuk mengamankan pasien yang sifatnya sementara agar pasien tidak menyakiti dirinya sendiri. Nah, kemudian untuk pemasangan restrain itu sendiri, itu terbagi menjadi dua sasaran. Sasaran yang pertama bisa kita lakukan pada anak dan remaja, di mana lama maksimal pemasangan restrainnya adalah 4 jam. Kemudian untuk yang dewasa, pemasangan restrainnya itu maksimal kurang lebih sekitar 8 jam. Jadi, usahakan tindakan yang dilakukan sudah mendapatkan persetujuan dari dokter yang ada di ruangan. Baik, sebelum kita masuk kepada bagaimana melakukan pemasangan restrain, maka nantinya perlu ulun jelaskan kembali, dalam pemasangan restrain itu harus ada 4 sampai 5 penolong. Nah, penolongnya itu bisa berasal dari perawat di ruangan ataupun nanti berkolaborasi dengan pihak keamanan yang ada di rumah sakit. Baik, kalau begitu, tanpa memperpanjang waktu, kita akan langsung saja mensimulasikan bagaimana melakukan pemasangan restrain pada pasien-pasien dengan gangguan jiwa, khususnya pasien dengan kondisi krisis. Mari, silahkan. Baik, kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengamankan pasien pada saat kondisi mengamuk. Di mana hari ini kita dibantu oleh 3 orang perawat di ruangan yang nantinya akan membantu untuk mengamankan pasien yang sedang mengamuk. Nah, berikut bagaimana cara melakukannya. Nah, yang pertama, nanti kedua perawat itu akan memegang di bagian tangan kanan dan tangan kiri pasien beserta dengan kedua kakinya. Silahkan perawat yang satu dan perawat dua, silahkan ke depan langsung melakukan proses fiksasi pada bagian kedua tangan. Ya, seperti itu. Nah, kedua tangannya dibuka, kemudian kedua kaki perawat itu menyilangkan di bagian kaki pasien. Nah, ini adalah bagaimana cara mengamankan pasien di dua penolong. Kalau semisalkan 3 penolong, maka nanti perawat yang di belakangnya itu nanti akan membantu di bagian belakang, kemudian akan, ya, kedua tangannya adalah di bagian leher. Tapi diingat, pada saat tangan di bagian leher itu tidak boleh seperti menekan pada bagian leher. Khawatir nanti akan menyebabkan cedera baru buat pasien. Nah, ini adalah kurang lebih posisi nantinya yang akan digunakan sebelum pasien dipindahkan ke tempat tidur. Baik, yang terakhir adalah kita melakukan proses pemasangan di tempat tidur. Ya, tadi sudah kita jelaskan di awal
bahwa tadi sudah kita lakukan proses pengekangan pada saat pasien dalam kondisi berdiri. Nah, sekarang adalah pada saat pasien berada di tempat tidur. Perlu kita perhatikan bersama bahwa pada saat proses pengikatan pasien di tempat tidur, maka yang harus kita perhatikan adalah posisi pasien. Posisi pasien harus terlentang seperti ini. Kemudian nanti perawat penolongnya itu nanti akan memegang pada bagian persendian bahu dan kedua tangan. Contoh seperti ini. Nanti perawat yang pertama itu akan memegang atau akan menekan pada bagian persendian bahu dan pergelangan tangan. Seperti itu. Ini dilakukan kiri dan kanan supaya pasien membatasi ruang geraknya. Kemudian perawat yang sisanya itu adalah nanti memegang di bagian persendian lutut ataupun menekan di persendian pergelangan kaki bagian bawah. Itu dilakukan juga di bagian kiri dan kanan. Nah, kemudian posisinya harus terbuka. Harus terbuka dan tangannya pun juga harus terbuka dan yang dominan biasanya di bagian atas seperti ini. Yang satunya yang tidak dominan itu berada di bagian bawah dan tidak boleh menempel di samping-samping tubuh pasien ya, seperti itu. Khawatirnya nanti akan pasien berusaha untuk melepas. Makanya harus salah satu posisi tangannya berada pada bagian atas. Baik, tali restrain yang digunakan usahakan menggunakan tali yang nyaman dan aman buat pasien sehingga tidak melukai kondisi kulit pasien baik pada bagian tangan ataupun kepada bagian kaki. Nah, cara mengikatnya seperti apa? Cara mengikatnya adalah tali restrain yang kita gunakan itu kita bagi dua. Ya, kita bagi dua. Nah, kita bagi dua ini yang pertama adalah seperti ini, ya. Kemudian kita masukkan di bagian bawah tangan pasien, kemudian tali yang satunya itu masuk ke bagian bawah seperti ini, ya. Dan satunya lagi itu masuk pada bagian atas. Nah, kemudian baru kita lakukan proses apa namanya? Pengikatan pada bagian apa namanya ini? Pagar ranjang ya, seperti itu. Kita ikat. Nah, usahakan ini tidak terlalu kencang ya, paling tidak 2 jari itu masuk di bagian sela-sela tali yang kita gunakan. Nah, kemudian berikutnya lagi kita lakukan hal yang sama pada bagian lengan yang satunya dan kedua kaki. Oke, baik. Nah, teman-teman mahasiswa, ini adalah posisi pasien setelah kita melakukan proses pemasangan tali restrain. Tolong diingat kembali bahwa pemasangan restrain bukan sebagai media hukuman buat pasien, tetapi tindakan ini sifatnya adalah untuk mengamankan pasien sementara waktu sampai pasien benar-benar tenang. Untuk pasien dewasa, yang harus kita perhatikan maksimal pemasangan itu adalah 8 jam, sedangkan anak dan remaja itu maksimal adalah 4 jam. Adapun yang kita lakukan pada saat proses pemasangan restrain, yang diobservasi adalah tanda-tanda vital, kemudian kekuatan ataupun kelemahan dari tali yang kita pasang di kedua tangan dan kedua kaki, dan yang ketiga adalah kebutuhan cairan dan nutrisi pasien selama dilakukan proses pemasangan. Nah, kemudian pada saat pasien sudah mulai tenang, maka tali yang kita ikat di kedua tangan dan kedua kaki itu sudah bisa dilepas, asal dengan catatan pasien benar-benar tenang. Nah, melepasnya pun dari kaki yang tidak dominan atau bagian ekstremitas bawah yang tidak dominan. Kemudian berlanjut sampai dengan bagian tangan yang dominan baru kita lepaskan. Kalau sudah pasien sudah benar-benar sudah kita lepas semua, pasien tenang, maka boleh untuk dirawat kembali di ruang rawatan selanjutnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk keterampilan hari ini. Semoga videonya bermanfaat dan bisa digunakan oleh mahasiswa untuk praktikum di mata kuliah keperawatan jiwa. Sekian, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.